Halo, selamat Halo, malam selamat teman-teman. malam, selamat Ketemu malam. lagi. Daripada gabut ya, Dek, nggak tahu mau ngapain. Jadi memang ya sengaja untuk kita live ya, untuk ini ya, ketemu teman-teman, Iya, untuk sharing dan kesempatan untuk bisa berbagi kali ya. ya, Gitu. Gimana, Dek? Refleksi selama ada di rumah? asik. Pijat refleksi, Nggak bisa ada refleksi. maksudnya. Enggak ya? Halo teman-teman yang Halo udah teman-teman yang join. bergabung. Malam ini kita kumpulin pertanyaan, baik pertanyaan yang tadi ada yang juga masuk ke Instagram, Instagram maupun juga beberapa teman-teman pertanyaan yang sudah aku pernah ya pernah ditanyain ya dalam nanyain. masa-masa seperti ini. Kesempatan untuk kita boleh berbagi gitu ya. Yuk kita coba lihat nih. Halo halo teman-teman. Halo, Nah, pilih yang mana dulu nih? Hmm, teman-teman juga bisa nanya kali ya Bang, iya, kalau mau boleh, nanya di boleh nanya chat ya. di chat dan yang mungkin juga ingin share Halo kali ya. semua. Ini ada Kak Santi Clara, ada Kak Vina, Ada ada Roy. apa aja sih, Vin? Atau sharing deh, Vina, sharing dong. Pengen denger nih, aku invite ya. Kita bisa gabung Kak Santi juga ya. Nanti aku invite Kak Vina kalau wah decline nggak apa-apa. Kalau mungkin mau sharing ada si Roy juga nih. Ada Kak Santi Clara Mana tadi Santi? atas. Oke. Yo Ah, San, share something San. Nggak apa-apa Vin. Kalau ini bisa next ya. Santi, apakah bisa mendengar? lagi waiting. Lagi waiting. Sharing dong. Apa yang lagi nggak proper? Oke. Ya, itu masalahnya ya. Halo Pur, Mas Pur, lagi Atau apa nih? atau Pur kali mau sharing. Boleh. Tunggu dulu nih si Santi, ada Alfa juga nih. Ini Alfa, Alfa PEGA nih. Alfa dong. Iya, jadi teman-teman di rumah aja ini memang membuat kita Decline, Kak Santi decline. decline juga nih. Decline Coba gimana? nih siapa nih ya? Atau kita jawab pertanyaannya dulu kali ya, Boleh. teman-teman. Kita jawab pertanyaan dulu. Masih dasar. Hmm, apa ya? Ini ada yang banyak yang cinta-cintaan sih, Dek. Nah, ini dulu. Ah, Halo, teman-teman. Halo, Kak, jangan share. Ya, ya, Pur. Ada tips nggak, Kak, untuk hidup dalam new normal ini? oh, Oh ya, si Pur masih tips. ngurus si kecil. Gimana? Kamu lihatnya tips buat ngurusin si kecil, si kecil. New normal, sorry, Pur. New normal ini sebenarnya bukan hal yang jadi menarik ya. Kalau aku perhatiin gini, untuk beberapa orang ada hal-hal yang memang kalau dia tiap hari udah misalnya pakai masker, maka new normal itu nggak terlalu baru buat dia. Hmm, It's a normal things. Nah, tapi new normal itu jadi satu kesempatan untuk kita membangun habit yang baru sih. Kalau hmm. aku lihatnya begitu. Iya, iya, iya. Kamu lihatnya gimana? Iya kan new normal ini berarti belum normal kan sebenarnya ya. Betul. Makanya ya seperti yang biasa dibilang juga ya sama pemerintah kan Mhm, patuhi protokol kesehatan gitu mhm. kali ya. Dan ya udah nikmatin aja Kadang-kadang masa-masa new normal susahnya ini. tuh banyak yang ya maksudnya kalau kita keep complain terus padahal memang sudah harus demikian adanya, itu harusnya mulai dengan Tidak sikap. menimbulkan sukacita dalam hati gitu ya kalau "Hmm, hmm, hmm." misalnya. Ya jangan sampai lah masa-masa new normal ini tidak menimbulkan sukacita dalam hati. Iya, Protokol-protokol kesehatan itu kan untuk kebaikan ya, bukan untuk menghilangkan sukacita. betul. Jadi ini kesempatan buat teman-teman juga melihat ada hal-hal sebenarnya hal sederhana ya, pakai masker, terus kemudian cuci tangan, Jaga jarak jangan jaga lupa. jarak gitu ya. Dan bagi beberapa orang mungkin yang bekerja di rumah sakit udah biasa ya cuci tangan ya. Tapi itu Ya, jadi hal-hal yang sederhana. Halo Yose, selamat malam. pasti Jadi tipsnya patuhi protokol betul, kesehatan lah ya, patuhi ya. seperti itu.
Aku ngelihatnya kalau kita sebagai orang Kristen sebenarnya ada kekuatan gitu ya karena kita udah terbiasa misalnya new normal itu kalau aku hayatinya ini penghayatan rohani ya. New normal itu kan berarti virusnya masih ada, Iya, tapi kita harus hidup berdamai dengan virus itu yang iya, memang masih ada. Nah, realitanya dalam hidup sehari-hari kita masih mungkin jadi gini, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka ketika Tuhan memulihkan manusia, Tuhan tidak meniadakan dosanya langsung, tetapi dosa masih menjadi fakta yang bisa kita alami dalam kehidupan beriman kita. Jadi memang orang Kristen tuh udah new normal gitu. Bagaimana ada dosa, jadi jangan main-main sama dosa. Nah demikian juga sekarang virusnya masih ada, ya udah jangan main-main sama virus gitu. iya. Ya kesempatan Ada, untuk kita bisa apa ya apa menghidupi kehidupan yang benar-benar eh, bisa jadi apa awareness buat kita dengan hmm, kita nggak main-main sama virus itu kan atau kita menjadi orang yang menyebarkan tuh ngeri banget sih. Oke, kita coba jawab pertanyaan yang lain. Waduh, kira-kira apa maksud Tuhan dengan pandemi ini bagi kita umat manusia? Kamu lihatnya gimana? aduh, gimana ya? Hmm, Oh, gimana? speechless juga ya, karena kalau ngomongin maksud Tuhan Iya, itu bukannya masalah takutnya nanti cari-cari 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 hal-hal positif gitu, padahal iya. sebenarnya nggak itu gitu poinnya kayak gitu. Tapi ya kalau mau ngomongin mungkin bukan mungkin ngelihat dengan perspektif yang berbeda kali ya, bukan ngelihat eh, ya ini pandemi, ini apa Iya. namanya pergumulan bukan hanya kita tapi juga seluruh dunia, dan ya di tengah-tengah pandemi dan juga pergumulan ini ya mungkin ini masa-masa untuk juga terus-menerus Hmm, mengandalkan Tuhan pastinya gitu ya. Jadi melihat dengan eh, pengharapan lah hmm. bahwa masa-masa ini pasti akan berlalu gitu. Tapi kalau ditanya secara langsung maksud Tuhan, mungkin bisa taunya nggak sekarang kali ya kalau Iya. kali ya. Kita mesti jujur kali ya mengakui bahwa dalam realita keterbatasan pengetahuan kita sebagai manusia, kita Hmm, mungkin harus jujur mengatakan kita pun nggak tahu gitu ya. yes. Tuhan apa sih yang Tuhan harapkan Mm-mm. atau rencanakan dengan semua ini? Tapi keyakinan bahwa Tuhan itu baik, Mm-mm. Tuhan itu punya keputusan yang dia tahu dari awal dan akhir, dia kekal sementara kita terbatas, menolong kita untuk bisa ya kayak tadi ya, belajar percaya, belajar meyakini bahwa Tuhan hadir gitu Mm-mm. ya, dan itu sebenarnya hal yang jauh lebih penting bagi kita orang beriman lewati ketimbang menanyakan atau menguraikan apa maksud Allah dalam situasi Iya, seperti ini. Jadi ya penting ya buat teman-teman juga untuk bisa apa ya belajar menghayati situasi yang terjadi dan bagaimana meresponinya. benar sekali. Hmm. Ada hal lain lagi nggak kira-kira deh berkaitan dengan hal itu? Ya, yang pasti sih ya sama lah ya, nggak bisa ngomong sih. Maksudnya ini ada maksud Tuhan nggak atau maksud Tuhan apa? Kalau jadi ya belum bisa berkata apa-apa lah untuk saat ini Hmm. gitu. Jadi ya jalanin aja dengan tetap berpengharapan, dengan tetap melihat apa namanya ada Tuhan lah yang memimpin gitu ya, yang menyertai. Dan Paling itu 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 sih. itu hal yang sebenarnya sebagai kehidupan orang beriman, aku jadi menyadari begini, tidak semua hal bisa dengan tuntas kita jelaskan. Hmm, Jadi hidup beriman itu ternyata bukan hidup dalam kejelasan akan semua hal, iya, tetapi hidup dengan keyakinan dan kepastian bahwa Tuhan yang tahu yang terbaik itu mm-mm, hadir dan menyertai perjalanan hidup kita. benar-benar. Nggak, Jadi gimana? nggak, kadang-kadang kan kita suka cari-cari maksud Tuhan gitu ya. Jadi kayak Hmm, eh, ketika nyari-nyari maksud Tuhan tuh kayak cari-cari apa ya pembenaran akan hmm, terjadinya sesuatu atau hal-hal positif apa namanya tapi kadang-kadang mungkin
Ya itu jadi kayak apa ya? Malah jadi kayak pelarian nggak sih terhadap kondisi yang ada gitu. Meski ya bukan berarti salah juga sih ya. Cuman ya Hmm. kadang-kadang kita nggak bisa tahu aja apakah memang ini maksud Tuhan bener kayak begitu atau jangan-jangan sebenarnya nggak begitu gitu kan. Aku Daripada nerka-nerka. Ya, aku ingat sebenarnya yang beberapa kali waktu orang bertanya tentang hal ini, khususnya dalam situasi Hmm, seperti ini ya, aku ingat pengalaman Yusuf. hmm, Nah, sebenarnya yang menarik itu di kejadian 50, coba deh hmm. buka deh, 50 ayat 22. Jadi 50 ayat Mm. 22. Jadi Ya. ini bagian yang seringkali orang kutip, tapi mungkin dia nggak ingat prosesnya. Yang itu yang gua hayat itu. Kejadian 50 ayat 22. Sorry kok 22 sih. Yang bawah lagi. 20. Ya 20. Coba bacain. Jadi 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, menarik nih untuk memperhatikan ayat ini. Kadang-kadang kita memakai ayat ini untuk mengatakan bahwa oh Tuhan punya rencana, punya maksud. Tapi waktu aku perhatikan pengalaman Yusuf di ayat ini Yusuf katakan di akhir hidupnya. Hmm, hmm, hmm. Bukan ketika dia mengalami waktu dia misalnya Pergumulannya gitu ya. pergumulan itu dia masuk ke Dijual. ya dijual, masuk ke sumur Ah, itu ah, ya, ah. dijual lalu kemudian dia ada di rumah Potifar, lalu kemudian Masuk penjara. masuk penjara. Poinnya adalah waktu Yusuf mengalami itu. Apakah Yusuf ngomong begini? Oh, mungkin waktu karena kita udah tahu cerita akhirnya sih ya. Apakah waktu itu waktu Yusuf dibuang lalu kemudian dia bilang sama saudaranya begini, ya buang aja, ini rencana Tuhan indah. Aku pikir pasti buat Yusuf mungkin juga bertanya-tanya, Tuhan kenapa demikian? Tetapi situasi yang menarik adalah kehadiran Tuhan buat Yusuf, sehingga berkali-kali di dalam Kejadian 39 misalnya dikatakan Allah menyertai Yusuf. Allah menyertai Yusuf dan Yusuf dalam penyertaan Allah itu Bisa yang paling melihat lah ya. ya paling enggak yang paling jelas dia taat Hmm, dan dia percaya walaupun kita nggak tahu ya dia mungkin merasa Tuhan ini benar nggak sih Allah nenek moyangku ini Allah yang baik tapi hmm. ya udah dia taat dan lewati proses itu jadi Oke. di akhir baru dia bisa bilang iya ya ada rencana Tuhan kamu Hmm, mereka-rekakan yang jahat tapi Tuhan membuatnya jadi kebaikan. benar sekali. Jadi mungkin jangan buru-buru kali ya langsung bilang ini rencana Tuhan, ini maksudnya. Tapi dalam situasi ini mari terus berharap bersandar kepada Tuhan. Nah, Benar jadi sekali. itu yang mungkin jadi refleksi kita ya. Oke, kita lanjut nih, Dek. Boleh, boleh. Pertanyaan yang mana lagi nih? Nah, ini dari anak kelompok kecilmu nih. Ah, Dari Kak Junrey. Nanyanya, bosan nggak berdua selama COVID ini, Bang? Kamu bosan nggak? maksudnya bosan bersama kamu gitu atau? Gue juga bingung. Apa bosan nggak berdua? Kami di rumah sih nggak berdua, Jun. Banyak Iya, orang gitu ya. Tapi mungkin yang ditanyain bagaimana kita berdua mengatasi kebosanan kali iya, ya? Nggak iya. juga ya. Bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi ya. Ada bosannya ada. Kalau gue Ada mah jujur dong. ada bosannya. Udah biar aku kan termasuk yang banyak Keluar-keluar. keluar rumah gitu ya, pelayanan ke sana sini. Jadi waktu dibilang awal-awal ya ada bosannya. Cuma belakangan ya ngelihat juga nggak bosen gimana banget karena Hmm. tetap ada kesempatan melayani itu yang aku syukuri sih ini kan online sana sini gitu ya jadi kesempatan untuk bisa berbagi kamu sendiri gimana ngalamin. Iya, kalau ditanyain bosan, bosan enggak? Bosan kan di rumah aja gitu Hmm. ya. Apa namanya? Meskipun sebenarnya sih kalau dibilang eh, bosen, bosennya mungkin dalam artian eh, yang dilihat itu aja gitu kan. Maksudnya Pemandangannya gua aja. bukan, pemandangannya nggak berubah Iya kan. iya iya iya. Tembok kamar gitu kan, Kamu- atau mungkin tembok rumah Hmm. gitu ya. Jadi kalau dibilang bosan dalam artian mungkin ya pemandangannya itu aja karena kan memang nggak kemana-mana ya kita Iya. ya. Lalu kemudian kalau dibilang apa namanya?
eh, bosan ya jadi inget yang kemarin sih Bang yang pas di YouTube itu yang pas Hmm. kita ngobrol-ngobrol tentang apa blessing in disguise itu Oh iya ya, kemarin ya bisa kan nonton di dibilang YouTube ya. dibilang bahwa ya apa namanya cari kegiatan lah cari cari hal yang dapat kita apa namanya yang dapat kita lakukan Hmm. supaya kita nggak cuma magabut gitu ya. Halo Ika. Halo. Hai. Hai, Hey, ngapain aja, Hai. Kak? Boleh cerita, Kak? Lagi ngapain aja selama pandemi ini? kok langsung di-approve ya? Nah, Kaget. kita santai aja kok ngobrol. Kita kan kalau Wow banget gitu. Bisa masuk IG-nya Kak tuh wow banget. ampun. Gimana tuh kalau ngejawab pertanyaan tadi, Kak? Gimana ngatasin kebosanan di rumah? Oh, aku ya harus kreatif ya. Jadi jatuhnya apalagi aku ada anak 3 nih. Hai, Tuh. semua. Anak-anak aja udah bosan. Tuh. Jadi kami mungkin bisa lihat di IG aku juga mau mulai masak sama anak-anak. Apa aja mulai bikin donat kentang yuk, ayo. Terus bikin Jualan nggak, Kak? salad, Jualan nggak? ayo. Eh, Konsumsi pribadi atau udah mulai jualan? tapi nggak pede terus akhirnya bilangnya ya kalau mau ke rumah aja nanti aku bikinin deh nanti pasti Joy mau bikinin gitu Oh, gitu aja ya? dan iya terus lucunya anak-anak punya kayak bikin itu loh si Joy itu apa aja YouTubean gitu tapi aku belum sempat bikin YouTube-nya jadi kepikiran gitu ya anak-anak yang lebih kreatif ya daripada aku. Betul, betul. Benar, benar. Kita yang belajar dari mereka justru ya. Iya. Harusnya ya. Terus itu apa yang mau dibilang kalau kami sibuknya ikutan Zoom sibuk sekali ikut Zoom Webinar. Zoom meeting mabok sampai lupa sama aku Ngomongnya sampai lupa sama anak tuh. Iya kan, ya bunda ada Zoom nih gitu kan ikut Zoom apa aja kan banyak ya sekarang gitu ya sebenarnya sih Zoomnya kalau aku ikutin Zoom parenting kalau papanya pasti Zoomnya tentang ya Zoomnya pada jauh iya nah ya terus kalau aku karena masih work from home di rumah masih kerja terus anak-anak sekarang udah mulai libur jadi mulai kerasa dia bosannya kalau kemarin di sekolah ya masih bisa ada yang dikerjain lah gitu kayak kami mulai ini disuruh Papa Joy bikin apa schedule biar nggak bosan ya hari ini apa besok apa karena biar nggak bosan Berapa jadi lama liburnya nih? libur sampai tanggal 13 Juli minggu kedua Juli. Wah lumayan ya berarti mesti cariin kegiatan buat mereka gitu ya. Jadi mau nggak mau senangnya kayak sekolah minggunya anak-anak tuh Zoom juga. Jadi mereka juga ikut-ikutan Zoom. Nah itu kan kayak seneng ya. nggak Semua Zoom ketinggalan dong dari bapak mamanya ya kan. Mau nggak mau Zoom. Iya. Kak Alex sama ini Kak Debbie sharing dong. Sharing apa? Apa nih tentang apa? Kita apa? Kak Alex sama Kak Debbie ini sharing tentang ini dong tentang relasi Pak Sutri. Tadi udah jawab ya. Aku baru join soalnya. Gimana kita nggak ada tema khusus sih malam ini pokoknya cuma mau live aja mau sharing gitu ya sharing dong Tante Clara tuh halo Papa Mama Joy iya kayaknya apa yang kalau Pak Sutri ngapain apa keseruan apa gitu yang dilakukan. Iya, kalau kami berdua ya karena dalam situasi seperti ini ya tetap melayani, tetap sama kayak masing-masing jadi punya waktu ngembangin hobi gitu ya atau apa. Jadi sebetulnya ya banyak hal yang dulu mungkin kita jarang lakukan bisa kita jadi lakukan begitu ya. Dan kebersamaan itu jadi makin apa ya, makin membuat kita kenal lebih dalam, tahu situasi ya. Dan kalau di rumah, jadi aku suka tiba-tiba jadi suka masak.
suka coba Wih, resep. boleh boleh wah buat ini ya caption di YouTube. Tapi banyakan gagalnya gue. Ini testernya yang bagian ngetes dia nih. Bagian makan. Iya 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 iya. Iya. Kami tuh Oh, apa kepengennya itu malah kayak kepikir oh sharing apa ya gitu. Pengen pengen jadinya kayak pengen yang kemarin-kemarin nggak sempet jadi ya mau nggak mau iya. ya mungkin sekarang jadi disempetin kan kayak baca buku aku sempetin Nah, jadi bisa. Hmm. lagi baca Jadi buku bisa. apa Kak terakhir Kak? Aku tuh biar nggak bosan tuh baca buku anak-anak Hmm. cerita jadi biar nambah dongeng buat anak-anak atau cerita apa sama baca buku parenting atau buku tentang relasi kalau buku relasi growth marriage karyanya Pak Den Han ya Bang Den Han ini teman gerejanya Ko Siap. Dwi ternyata Oh, gitu. Waktu itu yang ngasih ulang tahun dari itu kado ulang tahun dari Perkantas punya. Jadi baru baca. putus-putus Kak. Kayaknya, kayaknya ini seru nih. Kami mau ini loh, misalnya kayak satu hari bikin Oh, sorry, bikin sinyal perjanjian ini apa namanya Clara. Terima kasih. perjanjian warna baju. Debbie kan warna bajunya mirip tuh. Halo? Sorry Kak, aku ada masalah. Halo? Aku Iya. ganti koneksi Sinyal nih bentar kayaknya ya. Kak Alex. Ya, Ya, sorry. Ini ada masalah koneksi sedikit Kak. Coba di ini Coba lagi, invite lagi lagi ya. ya. Tadi mau denger malah kepotong. Mhm. Sorry, aku ada masalah koneksi barusan. Balik lagi. Sorry Kak. nah, iya, Gimana? iya jadi kepikir buat warna baju samaan satu harian warna nuansa hijau yuk, hijau. Itu kayak Kak Alex sama Kak Debbie itu sama tuh warnanya. Iya, jadi anak-anak Kuning. nggak bosan. Hari ini kita warna biru ya, udah cari-cari baju-baju yang lama warna biru. Ya kan nggak dipakai juga. Ya, Pakainya kalau pergi bener. apa apa ya akhirnya dipakai. Bener Iya, banget sih. Gue jadi ini juga ya. Kemarin kan sempat ini ya, masuk ke ruang tempat naruh sepatu gitu ya. Terus gue jadi ah, sadar juga ya, kayak krisis ini menyadarkan gitu, berapa sih mesti punya berapa sepatu sih? Sekarang waktu di iya, rumah gila, lihat ah, sepatu kagak dipakai juga, punya banyak gitu. Jadi ngeliat iya ada hal-hal yang memang penting ya, ya yang harusnya mungkin krisis itu menolong kita ngatur lagi prioritas hidup, termasuk iya, nanti iya. orang ke depan kali ya, harus lebih Mm, yang mana yang memang akan terpakai dengan baik atau tidak. Iya, 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 benar-benar. Aku malah sekarang kayak apa yang belum dicuci. Tadi gue nggak denger yang kepotong Kak, buku apa yang lagi yang tadi dibaca? Buku Buku anak. tadi buku anak-anak tuh semua buku cerita apa aja. Kalau yang sekarang lagi buka buku anak-anak judulnya Sparks, mungkin pernah denger ya. Aku belinya waktu itu pas lagi di Perkantas, toko buku Perkantas di KTA. Jadi itu ada gamesnya, terus ada cerita Alkitabnya kayak gitu. Oh, Karena games itu nolong, maksudnya ntar nih mainan ini sama anak-anak gitu. Terus sambil cerita tentang firman Tuhannya ada pesannya seperti itu Hmm, sih. oke. Thank you banget loh sudah Ya, thank you banget loh ini wow banget di-invite sama Kak Alex. apa. Silakan teman-teman yang juga kita bisa share gitu. iya, Jadi kalau ada yang mau share ya. Iya, iya. thank you ya Kak. Thank you, Makasih. thank you. Ya, Kak Alex boleh kasih ini nggak pesan nggak? Boleh dong. Boleh.
Ya, jadi aku tuh kepikiran kan waktu dari tahun lalu ya untuk sharing tentang teman-teman yang mau eh, apa membina rumah tangga gitu ya. Jadi eh, waktu itu sempat kepikir kenapa nggak perkantas jadi wadah untuk hal ini, kata meskipun di gereja-gereja udah sering ya, Iya, tapi nggak semua gereja gitu kan, termasuk gerejaku hanya mungkin satu dua kali sermon yang bukan intens. Nah kan Kak Alex sama Kak Debbie kan sempat jadi waktu itu agak intens untuk tentang couples gitu kan ya, masih kayaknya KTB couplesnya ya. masih, Nah masih. kali ini mungkin dibuat live topik-topiknya, atau tapi harus harus komit janjian bahas apa gitu kan. Nah itu kan bisa menjadi berkat kan, apalagi sekarang orang mau katekisasi enggak katekisasi ya, mau persiapan merit ke gereja Pernikahan. kan gak terbatas ya. Jangan kan itu, kadang ada kepikiran juga yang curhat, gimana mau punya pacar ya kan, nggak ada covid ini aja susah apalagi udah covid begini ya kan. Ada juga jadi iya kan, jadi mau komunikasi paling WhatsApp Zoom kan, orang tetap pengennya ketemu kan. Nah gimana tuh ya, ya mungkin di ujian. Coba kita sempat kepikir sih ya. Pertama memang buat acara untuk teman-teman yang mungkin masih single dan mencari ya, maksudnya Ya. itu mempertemukan kayak kita undang. Atau juga yang kedua sih sama KTB Couple sudah sempat ngebahas tuh gimana kita gitu. KTB kalian masih jalan nggak kalau ini? Maksudnya ada dengan teman-teman yang masih kontak Pak Sutri atau gimana? Masih, tapi kami belum masuk bahan. Kami masih kemarin tuh kendala waktu. Justru kan Betul. waktu bisanya kalau kayak gini harus Zoom gitu ya. Jatuhnya kalau Zoom malam ya itu terdistrak sama anak-anak gitu. Nah, Dan Sabtu Minggu semua udah punya Zoom masing-masing, punya schedule Zoom benar. masing-masing ya. Ya, kendalanya di situ sih. Komunikasi masih lancar, saling mendoakan masalahnya, tapi masuk bahan yang belum. Betul. Gitu. Memang kendalanya KTB Pak Sutri, apalagi yang masih punya anak yang kecil, yang ini aku pikir sih kehadiran kita untuk saling mendukung di luar pertemuan itu juga jadi lebih prioritas ketimbang kalau kita ketemu. Memang nggak gampang ya dengan anak lari sana sini gitu ya. Begitu. Ada yang komen Immanuel Rano cari di Tinder, lol. Ini Ya mau nih? cari di Tinder, tapi mungkin nggak sesuai ekspektasi kali ya. Tetap ya mau cari di mana aja pengenalan mesti dalam. Jadi Iya. jangan blind date lalu kemudian merasa itu segala-galanya sih ya. Iya. Oke. Thank you, you. Kak. Thank you ya. Dipikirkan dan dilakukan. Salam buat Papa Joy ya. Iya. Salam balik. Thank you, Kak. Iya. Oke. Wah, kita lanjut dulu nih pertanyaannya ya. Ngomong-ngomong tentang buku, kita sharing buku dulu deh, Bang. Iya, ini soalnya ada yang nanya juga, makanya aku tadi tanya nih. Nah, ayo kamu sharing deh. Nah, kemarin-kemarin itu baca ini. Kelihatan nggak ya? Bukunya judulnya adalah Liturgy of the Ordinary. Maksudnya apa? Jadi menarik bahwa buku ini yang dituliskan oleh Tish Harrison Warren. Sudah bahasa Indonesia ya? Sudah. Ini sangat-sangat sederhana pembahasannya. Tapi dia ini mengajarkan atau memperlihatkan betapa kehidupan sehari-hari itu bahkan kayak ngelipet selimut gitu ya, nyari kunci, itu tuh sebenarnya masuk dalam sebuah liturgi atau sebenarnya ibadah kita kepada Allah gitu ya. Jadi ini sangat-sangat menolong di dalam masa-masa ini gitu ya, apalagi dalam masa-masa WFA ini. Jadi kadang-kadang mungkin kita kebingungan gitu ya, ngerasa bahwa kehidupan kita sehari-hari ini kayak berjalan ya begitu-begitu biasa aja gitu ya. Atau kadang-kadang juga kita merasa bahwa hari ini begini, besok juga begini, kayak sesuatu hal yang rutinitas. Tapi
melalui buku ini sebenarnya dia mengajarkan atau dia banyaklah belajar tentang mengajarkan tentang bagaimana hal-hal yang sebenarnya mungkin kita pikir biasa, ordinary itu, hal-hal yang mungkin adalah aktivitas yang terus-menerus atau yang biasa kita lakukan, itu sebenarnya adalah hal yang juga dapat kita jadikan ibadah kepada Allah, gitulah. Jadi sangat-sangat menarik kalau teman-teman juga tertarik gitu ya, boleh membacanya. Ini sangat-sangat sederhana. Dia membukakan bagaimana kalau di sini dibilang kehidupan sehari-hari sebagai sesuatu yang sakral. Wow. Ya, bagaimana hidup kita ini kalau dalam Roma dibilang mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, ya bukan hanya dalam hal-hal yang besar gitu ya, tetapi bahkan dalam hal-hal yang sederhana kehidupan sehari-hari, ya, yang mungkin aktivitas sehari-hari yang kita lakukan itu juga sebenarnya adalah persembahan kepada Allah. Aku sempat baca awal depannya sih. Makanya aku rekomendasi ke kamu waktu kamu bilang lagi pengen baca apa nih Bang, terus kemudian aku kasih buku ini karena waktu lihat pengantarnya dan baca bab awalnya tuh kayak jadinya kamu yang udah selesai, aku yang malah belum baca, belum selesai. Melihat bahwa jarang ada buku yang mengkaitkan hal yang begitu ordinary sehari-hari di dalam kehidupan gitu, itu hal yang menarik lah. Iya. Makanya apa judulnya Liturgy of the Ordinary. Jadi bagaimana Allah tuh hadir kok di dalam bahkan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dari bangun tidur, ya, lalu kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang terkesannya sudah biasa. Nah, ini dalam buku ini dibahas bagaimana Allah hadir, Allah dekat, dan ya seperti yang dibilang itu sesuatu hal yang sebenarnya sakral, ibadah dan juga persembahan kepada Allah. Oke, thank you. Itu. Ya, halo Hanania, ini mahasiswa saya. Halo Dek, apa kabar? Kami sehat semua, semoga kalian di kampus juga sehat ya. Tuhan berkati semua, jaga kesehatan baik-baik, dan terus nggak tahu ini udah libur apa belum. Nilainya udah keluar nih. Saya udah kirim loh nilainya. Oke, kita lanjut ya Dek. Kita ini dulu ya, trivia dulu. Aku nanya kamu. Mau apa nih? Nah, kamu nggak boleh lihat. Nah, kamu yang kelihatan sini. Oke. Jawab cepet ya. Jadi ini pilih, nggak ada yang lebih baik, tapi cuma pilih aja. Pagi atau malam? Malam. Komedi atau drama? Komedi. Buku cetak atau e-book? Cetak. Naik pesawat atau naik mobil? Pesawat. Es krim atau yogurt? Es krim. Sushi atau tacos? Sushi. Udah. Ini jadi kayak acara anak-anak gitu. Halo, gitu. Oke. Rano apa? No, lu mau tampil nggak, No? Ntar ya, gue invite ya Rano ya. Ayo. Rano. Halo, Kandi Herlina, apa kabar? Mana si Rano nih? Si Rano belum sisiran biasanya, rambutnya naik gitu. Cari lokasi yang bagus, No. Oke. Ya, syukurlah, puji Tuhan sehat. Kami sudah libur Pak, masalah nilai syukur sudah keluar. Oke. Mantap Hana. Wah, Rano decline. Ya udah, pertanyaannya apa, No? Silakan boleh tuliskan, Rano. Kita main ini lagi ya. Ya, trivia lagi ya. Mickey Mouse atau Donald Bebek? Donald Bebek. Jazz atau pop? Pop. Mesin ketik atau laptop? Laptop. Jelas banget gitu ya. Iya. Rasis kok. Udah generasinya beda ya. Oke, lanjut. Nah, pertanyaan, Kak, nonton drakor apa belakangan ini? Playlist ya. Jadi teman-teman saya mau pengakuan nih ya. Pengakuan depan netizen gitu ya.
Saya Satu-satunya drama Korea yang lagi satu-satunya ditonton drama ya. Korea Yang yang ditonton. saya pernah tonton dan ternyata selesai Iya, adalah Hospital Playlist. iya. Kenapa saya tertarik? Saya sebenarnya tertarik karena melihat orang kok pada tertarik gitu, pengen tahu gitu. Jadi akhirnya ikut nonton. Tapi ya nggak sampai gimana banget ya. Gue nonton dan ya melihat apa ya menarik sih apa cara dia menampilkan persahabatan dan em, mungkin suasana rumah sakit itu yang membuat jadi satu hal yang jadi kayak banyak pembelajaran ya lihat kasus-kasus pasien itu lalu bagaimana mengatasi gitu ya jadi itu yang menarik. Oke, Kandi Sri Ah, Kandi ini kami bahasnya apa aja sih nggak ada khusus ya. silakan ditanya. Ini ada Iva juga. Halo Iva. Kak Iva. Rano nih ya. Kak Rano baru sampai kosan. Ayo invite lagi katanya. Ya, ini udah di-invite lagi. Hai hai. Halo Rano, kepalanya Halo ke Bang, setengah. Oh ya. Hai. Gimana? delay Lu main dulu, Tinder? delay bentar. Gimana? Apa yang Ini tadi mau ada nanya pertanyaan? gitu. Iya, jadi temen aku nanya kan di kantor dia itu Hmm, ada kesel gitu lah sama orang gitu kan. Terus kesel. dia sebenarnya harus sering koordinasi gitu sama orang itu. Hmm. Nah, kayak beberapa kali gitu dia ngerasa kayak nipu dirinya sendiri gitu loh. Kayak dia harus tersenyum depan orang gitu, jadi kayak tersiksa sendiri gitu. Itu mesti gimana ya? Hmm. Maksudnya kan aku juga belum ngalamin juga sih. Cuman kan ngerti juga sih kayak harus menjaga relasi yang baik juga. Cuman kadang jadi Iya. kayak tersiksa gitu gimana tuh? Oh, oke. Lu sendiri kalau lu sendiri lagi work from home atau udah masuk kantor ya? Udah masuk full Bang. Oh gitu. Patuhi Hmm. protokolnya. Iya udah dong. Iya. Ya udah, Sama gue nih pakai coba masker. deh jawabannya. Oke. No, cam lu kayaknya connection lu lagi jelek tuh. Muter-muter gitu ya. Oh, Kalau gue sih ngelihatnya gini ya, mungkin pertanyaan ini mirip sama satu pertanyaan yang barusan juga ada teman yang nanya DM Instagram ya. Nanya gimana ya Bang ketika maksudnya gini, itu kan kayak munafik gitu ya di depan orangnya kayak kita baik-baik padahal sebenarnya hati kita kesel atau dongkol sama dia kan. Nah, eh, kalau gue sih ngelihatnya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita perlu punya hikmat kali ya dari Tuhan atau kita butuh hikmat dari Tuhan untuk bersikap. Karena tentu satu sisi adalah kita sendiri tidak bisa membohongi perasaan kita. Kita mungkin sedang bergumul dengan mengasihi orang tertentu, mengasihi dia. Tapi pada saat yang sama, menurut gue juga kita mesti belajar tidak tinggal dalam rasa kesal kita, rasa dongkol kita, tapi belajar melihat orang lain dalam kacamata Tuhan melihat dia. Dan menurut gue itu sih proses, no. Maksudnya akhirnya banyak yang nanya, terus gue mesti gimana bang? Gue mesti gimana? Nah rata-rata kan pertanyaannya mengenai gue mesti melakukan apa? Sikap apa yang gue mesti lakukan? Kalau kita adalah anak Tuhan, menurut gue yang paling dasar adalah coba doain dulu. Maksudnya apa? Karena dari hati yang benar-benar mendoakan, di dalamnya kita belajar Tuhan, gue kesel banget sama nih orang, tapi gue mesti belajar mengampuni dia. Dari hati yang seperti itu nanti akan keluar sikap-sikap yang gue pikir Tuhan akan tolong kita sih bersikap dengan tepat. Ketimbang kita langsung pikir, gue mesti gimana nih? Nanti jadinya kayak kita drama queen banget. Kalau ada dia, gue mesti gini gitu, mesti gitu. Kalau gue gitu sih deh. Kalau ada tambahan. Gimana ya? Kalau aku sih mikirnya ya apa namanya? Kalau emang misalnya itu masalah pekerjaannya profesional ya. Ya. Kalau emang misalnya harus ngelakuin ya ngelakuin gitu. Apa namanya? Terlepas dari lu suka nggak suka kan?
Iya, karena ini sebenarnya. kerjaan gitu Iya, ya. karena ini kerjaan. Jadi kalau secara profesional sih itu bukan masalah munafik atau enggak ya, karena itu profesional aja gitu. Ya, gue nggak suka sama lu, tapi karena itu kerjaan ya gue lakuin gitu. Cuman mungkin kalau dalam apa namanya kehidupan sehari-hari sih mungkin belajar untuk tidak apa ya, gimana ya ngomongnya ya, tetap belajar menyatakan kasih tapi juga jujur sama diri gitu, bahwa gue belum bisa nih mungkin misalnya gue berjuang nih untuk menyapa dia, tetapi gue apa namanya sekarang ini mungkin belum bisa, ya udah gitu kalau aku ya, kalau aku. Dan nggak bisa dipaksa sih ya, Dan nggak bisa misalnya dipaksa. kayak lu mesti baik-baik sama dia, lu mesti deket sama dia karena Iya. lu anak Tuhan. Toh realitanya Itu emosi, iya, namanya juga emosi ya. Ya, tetapi tetap yang namanya dalam anugerah Tuhan ya kita harus berjuang lah untuk iya. melawan keengganan itu kan, untuk tetap Hmm. menyatakan kasih. Cuman ya kalau dalam hal kerjaan ya menurutku profesional aja, jangan jangan melibatkan apa namanya hal-hal itu. Gitu. Kalau aku gitu sih. Cuman ya belajar untuk tidak munafik berarti ya jujur aja, jujur sama diri ya, kalau nggak suka ya memang, kalau emang punya kesempatan menyatakan nggak suka, tapi nyatainnya mungkin nggak sukanya karena apa gitu ya. Nah itu Jangan, kadang-kadang ada orang nggak suka nggak jelas ya, pokoknya nggak suka iya, aja nggak kok suka suka sama aja lu. gitu. Ya kadang-kadang hati-hati juga gitu. Seperti itu. Kalau misalnya nggak sukanya karena dia pernah ngelakuin kesalahan sama gua dan dia nggak belum minta maaf, ya oke lah, berarti kita bisa bilang ke dia. Tapi kalau misalnya gue nggak suka karena gue nggak suka aja ngeliat muka lo gitu ya, itu susah ya. Jadi mungkin harus dikasih tahu, maksudnya harus ditelusuri dulu kali ya, nggak sukanya karena apa, kayak gitu. Gitu deh Rano. Lu Terus kamarnya kalau kayak Itu lampu kayaknya disco. itu kayaknya dari lampu layar. kan, lampu. Oh Lampu. lampu. Iya. Gimana deh? Terus kan ini masih yang sama ya, orang yang sama. Dia juga sebenarnya tekanannya nggak cuma itu doang, kayak ngerasa mereka tuh terlalu persaingan ketat gitu lah. Nah, terus dia juga, dia kan anak MK nih kan. Terus dia cerita sama aku, dia kayak ada satu kali dia coba ambil kayak klien orang lain, terus gagal dia. Terus jadi makin kesel gitu, dan ditambah itu sama kondisi kantor yang gak kondusif, yang apa ya, office politik banget gitu. Iya. Dia pengen keluar gitu, resign. Cuman aku bilang ya mikir juga, sekarang kan lagi pandemi gitu-gitu. Coba bertahan bulan lah seenggaknya gitu. Kalau menurut abang gimana tuh? Ini yang punya apa ya, pengalaman karena kan KDB di alumni ya banyak ya. Kalau gue kan banyak di siswa mahasiswa, tapi sadar sih bahwa beberapa kali waktu ketemu sama teman-teman alumni, termasuk anak-anak kelompok kecil yang udah alumni, em, kalau gue sih sama ya, nasihatnya sama kayak lo gitu ya. Nggak ada tempat kerja yang akan berlangsung seperti yang kita mau. Semua persis seperti yang kita mau. Nggak pernah ada kegagalan, semua sukses, semua berhasil, semua teman kerjanya enak, tim kerjanya kompak. Itu mungkin di surga nanti. Realitanya, nggak iya, gitu. realitanya dalam pelayanan pun ternyata kita nggak menghadapi situasi seperti itu. Jadi waktu teman-teman bekerja di dunia yang real, menurut aku itu satu kondisi real yang kita harus sadari ada di sana, dan kemanapun kita pergi, masuk ke kantor manapun, hal itu masih mungkin atau ada di dalam perjalanan kita. Jadi kalau aku sih melihatnya nasihatnya sama tuh, jangan buru-buru. Kadang-kadang kan kita kena emosional ya. Ini bikin gue kesel nih orang nih, langsung mau keluar, mau apa. Ya kalau kalian masih muda, kali merasa masih panjang perjalanan, tapi buat beberapa orang dalam situasi sulit ini punya kerjaan aja udah syukur, iya nggak sih? Begitu. Jadi kalau gue sih berpikir menolong dia melewati situasi itu ketimbang mengambil keputusan dalam kekesalan atau dalam apa ya. Kalau orang lagi kesel atau apa, sebaiknya jangan membuat keputusan jangka panjang. Kalau mau membuat keputusan yang bagiku cukup jangka panjang, cukup major decision, sebaiknya kita dalam situasi dan kondisi yang
enak untuk berpikir. Nah, setuju sih. Maksudnya dalam ya pikirkan baik-baik gitu. Jadi pikirkanlah. Mungkin kadang-kadang juga harus mikirin ini kali ya. Keinget Kolose sih, Kolose 3 ayat 23 gitu. Kerja tuh bukan buat manusia, tapi buat Tuhan. Mungkin itu juga perlu diingetin kali ya. Kadang-kadang memang ya namanya juga relasi dengan manusia ataupun juga dengan bos atasan gitu kali ya. Jadinya ngebuat kita agak-agak malas, enggan gitu atau sebel lah mungkin di dalam pekerjaan. Tapi bener sih, menurutku nggak ada pekerjaan yang sempurna, bener. Iya, betul. Pasti ada aja gitu hal-hal yang nggak disukain atau hal-hal yang nggak enak lah. Masalahnya adalah masa sih setiap kali ketemu hal-hal yang nggak disukain kita nyerah ya. Iya, jadi akhirnya menurutku sebenarnya yang kita pelajari dalam pelayanan, kalau teman-teman pernah terlibat pelayanan adalah sebenarnya ini ya, ketahanan endurance untuk bisa setia sampai akhir. Dan menurutku sebenarnya itu modal baik sekali buat kita bekerja, karena dalam pekerjaan itu banyak tantangan yang dihadapi. Kecuali kalau emang mungkin secara dia ngerasa secara panggilan Tuhan emang nggak manggil bukan di situ, maka ya itu pergumulan yang lain sih ya. Jadi kalau pergumulannya karena mungkin relasi dengan teman kantor, dengan atasan, ya mungkin itu hal-hal yang harus memang benar-benar dipikirkan, didoakan. Nah, kalau emang misalnya dalam pemikiran, dalam doanya dia mantap untuk keluar ya, mau diapain lagi ya. Dan kalau orang yang memang mantap untuk keluar melihat teman yang nggak baik, teman apa, dia malah bilang ini konfirmasi. Jadi cara lihatnya jadi bisa beda sih. Bener. Lu sendiri di kerjaan nggak banyak tantangan deh? Gimana Bang? Oh, aku sendiri. Di kerjaan lu sendiri tantangannya yang paling besar lebih ke arah apa tuh yang lu lihat? Wah, kalau gue sih banyak banget sih ya. Soalnya kan, sekarang udah ganti lagi Bang, bukan yang waktu itu. Sekarang udah di manajemen risiko di salah satu grup keuangan gitu. Ini masih apa? Paling berat sih aku mungkin divisi manajemen risiko terintegrasi. Jadi aku kayak under kampusnya PMKJ kali ya. Jadi konekin aku ada. Iya, jadi kayak aku nge-analisa kondisi semua sih, operasional, modal, strategik gitu, dari antar grup-grup ini ngasih evaluasi resikonya gimana. Nah, dari itu di awal interview juga udah ngomong sih kayak bakal dihubungin tuh siang malam, pagi, sore, subuh, dan kayak ditekenin banget sih gitu, kayak Sabtu Minggu tuh boleh nggak dihubungin, bakal ini nggak keluar nggak gitu-gitu. Nah, aku tuh baru minggu lalu sebenarnya kayak udah istilahnya apa ya, enek lah gitu. Kayak bosnya nih telepon terus. Yang pertama itu Sabtu kan, jadi kayak supervisor itu sebenarnya ini tugas supervisor aku, cuman karena keluarganya ada yang di rumah sakit, terus bos aku telepon dia juga masih nih tetap telepon padahal udah di rumah sakit gitu. Kayak nggak ada empati gitu. Nggak tahu ya kenapa orang ini bisa gini ya. Nah terus akhirnya dia telepon aku kan, ya udah aku karena lagi kosong kerjain. Terus tiba-tiba hari Minggu baru mau gereja, baru mau buka kan streaming, dia telepon ada kali 10 kali gitu. Nah itu gedek banget itu, maksudnya kayak awalnya tuh pengen menghindar gitu loh, kayak udahlah matiin aja atau apa gitu kan. Terus lucunya ya di firman gerejanya itu justru ngebahas Israel dibuang ke Babel gitu kalau nggak salah. Supaya mereka tetap harus jalanin hidup mereka walaupun menderita, kayak berkebun segala macam gitu kan. Ya udahlah akhirnya aku ya udahlah jalanin aja gitu. Dan emang ya ternyata emang pasti jalanin pun ya cuman beberapa menit doang. Cuman ya memang bergumul banget sih, kayak bukan memisahkan, jadi kayak nggak ada batasan kerja dan kehidupan pribadi gitu sih. Kayak ketika pikiran aku baru mau santai, tiba-tiba kerja. Mau kerja kok, tapi pikirannya kayak masih pengen libur gitu sih.
ini ya, maksudnya itu realita ini juga sih, Dek. Realita bahwa setiap Iya. pekerjaan pasti punya resiko ya. Dan resiko-resiko Nah, itu ya, lu kan lagi bekerja di manajemen resiko, nah ini resiko lu gitu ya. Yang mungkin lu mesti ya selama masih bisa mengatur waktu dengan baik sih, gue pikir tetap ya you deserve your personal time yang nggak diganggu, tapi juga mungkin pekerjaan lu yang sangat high demand begitu ya membutuhkan lu juga setiap waktu. Nah itu mengaturnya nanti mesti baik-baik sih. Tapi ini kan, apa namanya, Minggu masih tetap bisa gereja kan, bro? masih. Cuman ya emang agak posesif aja. Atau sih mungkin Iya. bosnya kayak orang tua kali ya. Mungkin jadi kayak suka lewat telepon aja gitu, nggak suka teks. Sama mungkin nggak tahu sih, kayak mungkin kesepian kali. Jadi apa-apa telepon gitu. Ya, itu Tinggal masalah. anak gitu kan. Dia Dia juga, senang saya udah jangan. Ada lagi cerita, cuman jangan lah. Nggak berhubungan. Tapi emang awalnya sih aku juga agak takut sih sebenarnya sebelum dapat kerjaan ini. Soalnya hasil bergumulnya itu ya cukup panjang lah. Kayak Bang Alex bilang juga sebenarnya tadi, yang awalnya aku lagi ada pelayanan, baru terima pelayanan di kampus kan, untuk sekre gitulah, dana sekre kok. Iya. Terus aku kan udah bilang juga kan sambil lagi cari kerja. Dia pas dapat kerja, pas lagi mau interview, saat teduhnya itu bukan pas interview, aku lupa pokoknya. Aduh panjang banget lah kalau cerita semuanya. Cuman intinya ya tiap hari tuh aku dapat saat teduh, ngegiring aku gitu loh, kayak decision aku gitu. Terus sampai satu kali yang pas dipanggil untuk ketiga kalinya, saat teduhnya tuh soal Macedonian Call gitu. Nah itu tuh aku bingung kayak. Dan si si yang interview ini, dia juga bilang kayak dia juga butuh orang kayak aku, dia benar-benar butuh orang yang latar pendidikannya tuh cocok banget dan kebutuhan mereka banget saat ini gitu. Dan akhirnya sih aku mutusin pelayanan itu. Cuman ya emang beberapa kayak ragu gitu sih Bang, kayak sulit menerima apa ini. Tapi ya ujung-ujungnya sih aku lupa ada ayat apa lagi, cuman ya kayak gitu. Cuman yang paling berkesan sih yang itu sih, itu maksudnya kayak makin kesini aku makin nyadar sih, kayak sepertinya jalannya sih bener sih. Cuman kayak takutnya kalau misalnya aku cerita kayak gini ke orang lain kan, mereka cenderung jadi pengen ninggalin juga gitu. Ngomongnya gimana sih gitu. Iya. Iya, itu jadi apalah, refleksi terhadap pekerjaan kita masing-masing, bagaimana Tuhan pimpin sampai kita end up di situ. Kiranya itu jadi apa ya, pembelajaran lah, karena mungkin buat tiap orang ceritanya bisa beda-beda ya. Kalau lu memaknainya seperti tadi kan, lu ngelihat bagaimana Tuhan tolong dan segala macam. Ya, maksudnya dalam keyakinannya lah, dalam keyakinan pergumulan yang sudah dilakukan ya, kalau emang yakin mantap ya. Iya, itu jalanin. Oke. Dan ya mungkin nanti nggak tahu ada panggilan-panggilan lain, Macedonian Call yang lain gitu lagi kan. Ya gitu aja lah. Nggak tahu nih, aku lagi pengen ngikutin Bang Alex juga kali ya bikin podcast gitu. Iya. Buku sih sebenarnya. Mulai, gue dengar udah mau mulai kan, kita udah ngobrol. Udah ada satu episode itu ngebahas kayak bukan orang ya, istilah zaman sekarang orang toksik, cuman kalau Alkitab orang bebal. Pokoknya aku bahas dari Amsal, cuman lebih ke bahasa sehari-hari aja sama kasus-kasus, nggak eksposisi gitu sih. Gue rasa sih kesempatan kita mengisi ruang-ruang digital yang sebenarnya begitu terbuka lebar, begitu mudah, dan gue pikir sih ini waktunya untuk kita, karena banyak orang yang mengisinya juga dengan berbagai hal ya, dan gue pikir ya apa yang lu bisa share, pengalaman lu, refleksi lu terhadap perjalanan pekerjaan, gue pikir itu akan sangat menjadi berkat lah. Ada orang-orang yang akan mendengar, gue pikir gitu.
Benar sekali. Oke, Iya, Rano, kayaknya aku mantap. Kenapa? malah pengen bikin buku sebenarnya. Bikin buku. Iya. Ini lu mulai dari yang kecil dulu, yang sederhana, lu tulis dulu artikel-artikel, nanti kemudian lu satuin jadi buku gitu. Udah sih itu. Gue Udah, ya bukunya dari buku sih. nanti aku share ke Bang Alex aja kali ya abis ini nanti ya. Boleh. Nanti kirimin, nanti gue coba baca-baca ya. Oke, Kali No. aja Perkantas mau nerbitin. Ya, kasih Bang. Thank you ya. Ya, Tuhan berkati. makasih. Thank you. Bless you. Iya, teman-teman. Jadi dengerin Rano sharing deh. Tapi thank you Rano ya. Ini jadi realita memang hidup alumni Yes. seperti itu. Ya, terkait dengan pekerjaan lah ya. Oke, kita jawab satu pertanyaan terakhir dulu sebelum kita selesai karena waktunya sudah hampir selesai. Wow, Kak tanya soal cinta boleh nggak? Bolehlah. Jika lagi berdoa bersama, tapi perasaannya udah hilang. Gimana? Maksudnya ini gimana? Apa mungkin dia sudah berdoa bersama, dalam pergumulan berdoa bersama, mungkin mereka netapin waktunya berapa bulan kali gitu ya. Taunya udah hilang nih perasaannya. Iya, belum sampai bulan yang ditentukan. Belum sampai tanggal due date-nya. Hilang. Kamu lihatnya gimana, Dek? Ini mungkin jadi pertanyaan pamungkas. Gimana ya? Kalau dari maksudnya kalau dari aku sih mikirnya pertama di satu sisi jangan berdasarkan perasaan, tapi di sisi yang lain perasaan itu juga dibutuhkan. Gimana tuh? Dalam artian gini, jangan terlalu mengandalkan perasaan karena kan memang kita ini mau menjalankan sebuah komitmen. Jadi emang benar-benar nyatakan, maksudnya bertanya benar atau enggak, yang tepat atau enggak orang ini gitu ya. Tapi di sisi lain, ya ini menurutku sih ya, perasaan menjadi salah satu tanda kutip lah ya, mungkin konfirmasi ya. Iya nggak sih? Atau aku salah ya? Apa dengan mengatakan begitu maksud kamu jangan kalau merasa perasaan hilang lalu kemudian selesai, tapi coba uji lagi gitu. Iya, karena ada faktor lain selain perasaan kan untuk memulai relasi. Ya maksudnya gini, iya benar ya kayak gitu. Maksudnya jangan sampai juga akhirnya perasaan hilang lalu kemudian udahlah berhenti aja gitu. Nggak begitu juga maksudnya. Apalagi kalau sudah menikah mungkin nggak perasaan hilang. Ternyata ada saat-saat di mana gue kok nggak rasa apa-apa. Nah tapi karena ini memang masih bergumul bareng. Cuman ya maksudnya kalau misalnya terus-menerus kayak begitu nanti mau berapa banyak pun yang kamu gumulkan atau mau bergumul sama siapapun, perasaan hilang, berhenti bergumul ya itu gawat juga gitu. Iya. Jadi jangan teruslah cari tahu Tuhan tuh maunya apa gitu, kehendak Tuhan tuh apa gitu. Jadi ya aku sih percaya ya Tuhan bisa menumbuhkan perasaan itu dan mungkin juga kita harus menjaga perasaan itu juga kan. Gitu. Jadi kalau perasaan hilang mungkin perlu dievaluasi ini masalahnya di mana. Apa gara-gara kita nggak jaga perasaannya atau jangan-jangan karena perasaannya beralih ke yang lain. Nah ini yang harus hati-hati kan? Ya jadi ya seperti itulah. Wah jadi kalau aku juga nambahin mungkin pentingnya faktor komunitas dalam arti ada orang yang kenal kita dan kenal dia untuk mungkin juga bisa melihat ya waktu kita lagi bergumul itu bagaimana sih perkembangan perasaan kita dan termasuk juga kesiapan memasuki komitmen. Benar sekali. Oke teman-teman, tak terasa juga sih udah 1 jam. Jadi thank you banget buat semua yang sudah join. Tadi juga ada Ika, ada Rano yang masuk ya. Jadi kalau ditanya malam ini kita bahas apa? Kita bahas semua hal, apa aja yang ditanya. Jadi thank you untuk yang udah kasih pertanyaan, udah sharing juga, dan kiranya pengalaman dalam situasi pandemi seperti ini terus membuat kita belajar bergantung pada Tuhan
belajar mengambil keputusan-keputusan yang penting, menata prioritas kita, dan terus bertumbuh ya dalam Tuhan. Oke, Oke. segitu dulu ya. Ya. Sampai ketemu teman-teman. Tuhan berkati. Ya, thank you.